La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh orang itu taat kepada siapapun yang taat itu bertentangan dengan taatnya kepada Allah. Maaf Pak, kami hanya menjalankan perintah. Pasti begitu. Berarti atasan dia bukan Allah, jatuh pada syirik akbar. As'adun nas, manusia yang paling bahagia dalam hidup itu Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 185, yaitu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Obsesi, impian puncak tertingginya, sing penting aku hidup ini selamat dari api neraka, Allah masukkan aku surga. Orang yang merasa aman dari rencana Allah, terus putus asa dari rahmat Allah, itu semua nilainya jauh lebih dahsyat, besar dosa itu daripada zina, daripada makan daging babi, daripada minum khamr. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan riya, sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat, rasa iri, dengki, hasud, ini kan semuanya tempatnya di dalam, bukan aksi dalam. Terus merasa aman dari makarnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian, mudah-mudahan dimuliakan Allah dan yang kami hormati. Ihtisaban kepada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan detik-detik waktu kita setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian menjatuhkan hati i'tikaf sampai waktu syuruk, niatan untuk taqarrub kepada Allah sekaligus juga untuk tafaqquh fiddin kita, mudah-mudahan memberatkan timbangan amal soleh kebaikan kita semuanya, dan termasuk saya juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pada pagi hari ini kami berangkatkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat As-Saff, ayat yang sudah masyhur sebagai antitesa agar tidak jatuh kepada syirkul akbar yang kita berikan contoh pertama kemarin, yaitu syirkun niyah. Yaqulu tabarakallahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Allah berfirman di dalam surah As-Saff ayat 9, 10, 11 dan nanti 12 itu juga janjinya tapi di dunia, nasrum minallah wa fathun qarib, ketika di dunia. Di dalam ayat ini Allah menyapa ahlul iman, ya ayyuhalladzina amanu, risalah minallah, surat yang datang dari Allah, kemudian mengajak bicara langsung kepada ahlul iman, ya ayyuhalladzina amanu. Maka Abdullah ibn Mas'ud, idza qara'tal Qur'an, kalau kamu baca Al-Quran, kemudian khitabnya ya ayyuhalladzina amanu fasma fara'ahu, perhatikan benar, kemudian renungi benar, hadirkan khudurul qalbi, hadirkan hati kamu
kemudian cermati karena kamu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibarat surat yang datang dari Allah. Fara'a sam'aka. Nah, di situ apa? Allah tunjukkan setelah ngajak bicara kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, mau aku tunjukkan, ala tijaratin, kepada sebuah perdagangan, transaksi. Ala tijaratin, sebuah dagangan, transaksi niaga. Para bapak yang punya naluri niaga harusnya lebih merespon perkara dalam ayat ini, karena Nabi dapat wahyu, Allah firmankan, hal adullukum ala tijaratin, mau aku tunjukkan, mau kamu aku tunjukkan transaksi perniagaan jual beli yang bisa menyelamatkan kamu, jual beli itu, dari azab neraka yang sangat dahsyat. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Transaksi dagangan jual beli niaga yang itu Allah menyebutkan pasti kamu akan selamat dari api neraka. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW diinventarisir itu banyak sekali amalan-amalan yang di situ juga membawa kepada terjaganya seorang di api neraka. Nah, di ayat ini secara khusus Allah firmankan, mau aku tunjukkan, hal adullukum ala tijaratin, transaksi dagang yang dengan transaksi itu kamu akan selamat dari api neraka. Dan transaksi ini secara umum tidak boleh dibicarakan di masjid. Jadi transaksi jual beli itu nggak boleh, haram di masjid. Jual beli di masjid itu nggak boleh kecuali transaksi ini, gitu. Transaksi di masjid itu haram. Jadi jangan mengadakan akad-akad, deal-deal transaksi di masjid. Dalam timbangan fikih tidak boleh, kecuali transaksi ini saja dalam ayat ini. Apakah transaksi itu? Ayat berikutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu kuatkan iman kamu itu yang jujur lah, yang kuat benar. Tu'minuna billahi wa rasulihi, iman kepada Allah, Al-Quran, wa rasulihi, kemudian hadis-hadis Rasulullah yang menjabarkan, mempraktekkan seluruh isi Al-Quran itu Nabi. Jadi teori wahyu Allah itu simpul, pelaku yang menjadikan tauladan dan menjabarkannya Rasulullah SAW. Kamu imani itu sudah Al-Quran dan Sunnah sebagaimana para salafus soleh memahami. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Setelah itu, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kamu mampu, kamu berjihad fi sabilillah yutlaku, yakni al-qital. Kamu berjihad di jalan Allah, kamu berperang di jalan Allah. Karena dua amalan ini kita sudah ada keimanan, modal pokok, kunci nikmat, kunci pokok, kunci nikmat kita diberi iman ini, kita kokohkan iman pada Allah dan Rasulullah. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah secara syar'i, fi sabilillah, berperang. Tapi kamu lihat realita, melihat kondisi, kita sudah punya kemampuan, kalau kita adu kekuatan kita madaratnya besar atau malah maslahatnya besar. Itu maksud kami dari tinjauan fikih lagi dan realita. Tapi akidah ini kita yakini, wa tujahiduna fisabilillah, kata-kata fisabilillah itu maknanya berperang dengan orang kafir. Ketika ideal syariat berperang belum ada kemampuan bagi kita, dan kita meyakini bahwa itu mustalahat syar'i, secara syariat kata sabilillah berperang, maka kita memakai dan mengamalkan kata-kata mujahadah itu kan sangat luas secara lughatan, macam-macam jihad juga luas. Itu yang sangat mungkin kita amalkan, yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh, mungkin dengan hartanya, mungkin dengan waktu dan kelebihan ilmunya,
mungkin dengan potensi keahlian dia dimanapun dia berada untuk mengangkat izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan kaum muslimin ini di ranah apapun. Kalau dia di dalam birokrasi, manfaatkan kekuatan birokrasinya untuk Islam dan umat Islam. Di ranah politiknya, kekuatan politiknya digunakan untuk Islam. Kalau dia punya hartanya, hartanya untuk mengangkat umat ini dan kaum muslimin agar punya izzah. Kalau mereka sedikit ilmu, sungguh-sungguhlah dia mewariskan nilai-nilai perjuangan hari esok itu untuk Islam. Kebenaran itu hanya di atas Islam. Hanya kekuatan hari ini masih dikuasai oleh musuh. Nah, itu ideologi yang harus diwariskan kepada generasi kita. Balasannya apa di situ? Kalau kamu iman pada Allah dan Rasulullah kuat, kemudian berjihad fisabilillah dengan sungguh-sungguh, tunjikum min azabin alim. Kamu akan selamat dari azab yang sangat dahsyat. Tunjikum min azabin alim. Kamu akan selamat dari azab yang sangat dahsyat, api neraka itu. Taktisnya ayat itu kalau di dalam hadis kita jelas iqrar tauhid kita lulus, tauhid syahadat Allah dan syahadat Rasul kita, syarat rukunnya kita penuhi, itu kita megang kuncinya, kunci surga kita pegang. Kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah kita ilmui dengan sungguh-sungguh syaratnya, rukunnya dan pembatalnya kita hati-hati. Itu Nabi sabdakan selamat dari api neraka karena pemegang kunci dari pintu-pintu surga adalah kalimat tauhid itu. Atau taktisnya, aplikasi keseharian kita bisa dalam hadis itu kita mohon kepada Allah menjaga rawatib 5 waktu berjamaah terus. Itu sudah standar ahlul iman lah. Itu kalau tidak begitu, lebih spesifik lagi selain yang wajib itu, dia mampu menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, jamaah terus menjaga subuh dan asar. Itu subuh dan asar, hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Itu juga hadis-hadis secara detail, secara khusus menunjukkan nanti diselamatkan dari api neraka, tunjikum min azabin alim. Apalagi sholat subuh hari Jumat pagi, itu nilainya berbeda semua dengan subuh-subuh selain hari Jumat pagi. Itu hadisnya juga lebih khusus itu. Makanya Nabi pun karena seringnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuh pagi, seringnya bukan sesuatu yang wajib, tapi ittiba'u sunnah, asobahu sunnah, sesuai dengan sunnahnya. Surat yang masyhur itu ya, surat di ayat rakaat yang pertama Hamim as-sajadah, itu setelah as-sajadah hal ataka alal insan, itu utama sekali dari seluruh satu pekan. Sholat subuh yang paling utama adalah sholat subuh hari Jumat. Atau juga sedekah secara umum. Kalau tidak begitu, dia mampu menjaga lisan dia tidak mencabik-cabik kehormatan saudaranya ketika saudaranya tidak ada. Dia menjaga kehormatan saudaranya yang nanti akan dijaga oleh Allah dari api neraka pada hari kiamat. Atau kalau tidak begitu secara umum dalam hadis itu al-baqiyatus sholihah, itu taktis-taktis, aplikasi-aplikasi tunjikum min adzabin alim. Aplikasi praktek real satu persatu didetailkan dalam hadis. Wal baqiyatus sholihah secara umum juga Nabi sabdakan amalan-amalan yang akan langgeng pahalanya di hari kiamat. Di hari kiamat tunjikum min adzabin alim. Itu seperti subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Lisan kita itu al kalimut thayyibah, itu yas'adu ilaihilmul yas'adu, akan naik kalimat thayyib itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara mutlak kapanpun waktunya dan dimanapun berada bisa. Tunjikum min adzabin alim.
Terus balasannya apalagi itu? Setelah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amrikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik setelah berjihad secara syariat kita punya keyakinan berperang. Tapi kekuatan hari ini kita paham, hari esok itu untuk Islam. Di berbagai belahan dunia kaum muslimin walaupun di negara barat tidak bisa. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya matahari ini, cahaya Islam, tapi tidak bisa. Makanya keyakinan hari esok untuk Islam. Kebenaran itu juga di atas Islam, hanya kekuatan hari ini oleh musuh Allah. Makanya ketika Islam tidak berkuasa, kita menjadi objek penderita, menjadi objek terus ditangkap, dipenjara, dituduh. Itu menyakitkan hati karena Islam tidak berkuasa. Makanya pantas misalkan 139 pondok pesantren terafiliasi dengan apa itu ya BNPT, itu pernyataannya yang enggak ya, gampang saja minta maaf. Nah seperti itu. Nah, karena Islam tidak kuasa, akhirnya kehormatannya dicerobohi. Para orang-orang soleh yang menyuarakan keadilan, mewakili hati nurani rakyat, ditangkepi karena Islam tidak berkuasa, gitu loh. Islam tidak kuasa, dan Islam seperti ini yang tidak disenangi oleh Allah. Maksud kami Islam yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan, itu Islam yang menjadi sebuah institusi Al-Quran dan Sunnah konstitusinya. Itu yang kami maksudkan Islam yang ideal seperti itu, bukan Islam seperti hari ini menjadi objek penderita, objek pelengkap saja. Itu maksud kami secara sisi tadi itu, nilai perjuangan tadi seperti itu. Makanya maksud kami tadi, mari kita sekuat kemampuan kita, mumpung masih diberi kesempatan hidup ini, berbuat di bagian kita masing-masing untuk izul Islam wal muslimin. Kita berjihad di bagian kita masing-masing, karena jihad yang sangat luas secara bahasa itu yang kita pakai. Nanti balasannya sederhana sekali. Ayat itu kan hanya iman pada Allah, berperang. Berperang kita belum punya kekuatan, baru menyusun kekuatan, belum dipakai kekuatan itu sudah tertangkap. Ditangkap, jatuh pada syirik. Maaf Pak, atas perintah atasan. Semuanya begitu. Sebenarnya juga agama saja. Kami, atasan kami Allah. Atasan Anda bukan Allah kan? Anda syirik. Syirik akbar. Karena syirku ta'ah. Syirik ketaatan itu taat kepada selain Allah, yang bertentangan taatnya itu kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh orang itu taat kepada siapapun yang taat itu bertentangan dengan taatnya kepada Allah. Maaf Pak, kami hanya menjalankan perintah. Pasti begitu. Makanya harus kita punya keyakinan apapun kalau kita lakukan sudah di atas perintah Allah. Kami ini hambanya Allah, ini perintah Allah, pasti benturannya nanti. Maaf, kami menjalankan ini perintah atasan, berarti atasan dia bukan Allah, jatuh pada syirik akbar walaupun makan uang panas. Ini harus jadi ideologi kita, biar ketika tribulasi, benturan di realita kehidupan seperti itu, kita seken dan kuat memegang akidah ini, tidak menderek dan ikuti mereka meskipun resiko penjara. Tapi itu sebuah kenikmatan, karena as'adun nas, manusia yang paling bahagia dalam hidup itu Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 185, yaitu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Obsesi, impian puncak tertingginya, sing penting aku hidup ini selamat dari api neraka, Allah masukkan aku surga. Walaupun sampai dipenjara bertahun-tahun, disiksa bertahun-tahun, paling banter nanti mati. Itu paling bahagia, walaupun secara casing tersiksa, tapi masih akan Allah beri bisaroh-bisaroh yang tidak didapatkan ketika orang mereka tidak berbenturan dengan musuh-musuh Allah seperti itu. Nah ini harus kita yakini, karena namanya orang tidak punya agama, orang komunis, ideologi komunis, seluruh cara ditempuh, dan nas'alullah salamah wal afiyah, maka tunjikum min adzabin alim. Yang penting kita selamat dari api neraka. Itu dengan dua cara tadi. Terus balasannya Masya Allah,
Dengan iman yang kuat kita berjihad, ketika berperang belum punya kemampuan, berjihad di bagian kita masing-masing, keahlian kita. Yang penting untuk mengangkat Islam, syiar Islam jadi tegak. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni. Ya siapa lagi kalau sudah ini janji Allah. Kita minta ampun kepada siapa? Dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian berjihad secara bahasa di bagian kita dengan sungguh-sungguh. Yaghfir lakum dzunubakum, ditambah lagi janji Allah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, surga. Allah akan masukkan surga, ditambah coba di khusus Bapak sekalian kalau merenungi di situ, kami mentadaburi ayat itu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, ditambah wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Juga Allah janjikan selain dimasukkan surga, disiapkan masakin wa masakina. Masakin jamak dari maskan. Maskan itu tempat tinggal, bahasa kita rumah. Disiapkan rumah, istana yang thayyibah, yang thayyib. Jenengan sejak akil balik, profesi siapapun, karir jabatannya tinggi, orang di dunia sejak dia akil balik, amalannya yang kuat dan tinggi dengan dunianya untuk Islam, tidak akan bisa dia membangun masakin rumah seperti di surga. Siapa yang paling kaya hari ini? Bill Gates lah. Siapa? Tidak mungkin. Rumah di surga itu dalam hadis, jangan bayangkan batu bata saren itu, batu bata putih itu, batangan emasnya kayak begitu, batangan peraknya seperti itu. Kemudian bukan dengan semen, temboknya bukan dengan semen, pasangannya itu batu bata itu untuk pengikatnya bukan semen, bukan semen dengan batu bata, bukan dicor dengan koral, bukan, emas batangan. Batu bata itu emas 24 karat, perak 20 perak, emas dan perak dalam hadis itu. Jannatani minadz dzahab, jannatani min fiddah. Coba dinding temboknya rumah penduduk surga, terus pengikatnya biar kokoh dari sebuah dinding ataupun tembok, bukan dengan semen tapi dengan misek. Bayangkan, miskun, minyak wangi yang sangat-sangat, la ilaha illallah, tidak kita bisa bayangkan. Itu baru temboknya, belum pernak-perniknya. Sampai dalam hadis para bapak jeneng khayalkan, lau ittola'at imra'atan, lau anna imra'ata ahlil jannati ittola'at, andaikan ada satu saja hari ini wanita yang langsung Allah ciptakan di surga, satu saja, lau anna imra'ata ahli jannatin ittola'at, ada satu saja perempuan surga yang oleh Allah takdirkan bisa melongok di langit sana, di langit dunia ini, satu saja, la adha'at ma bainahuma, seluruh penjuru bumi ini akan terang benderang, cahaya matahari siang itu kalah. La adha'at ma bainahuma, tidak cukup itu, wala mala'athu rihan, seluruh penjuru bumi ini aroma yang sangat-sangat harum, parfum seluruh dunia kalah, tidak ada. Malam siang itu hilang karena cahaya wajah perempuan surga tadi. Kemudian bau wangi itu semerbak meliputi penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan khayalkan itu, karena maksudnya kita nanti beramalkan untuk itu. Fabidzalika falyamalil amilun, hendaklah manusia hidup, orang beriman itu beramal untuk itu, niatannya untuk surga. Sholat duha bukan untuk kerjanya dapat rezeki yang banyak, harusnya untuk surga. Efek samping itu lain lagi, yang paling untuk itulah, untuk ridho Allah dan surga. Lanjutan dalam hadis itu, wala nasifaha ala ra'siha
wala nasifaha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan benar-benar pasti, pakai lam taukid, la nasifaha, harusnya nasifaha itu cukup, tapi pakai lam sebagai penegas, negasi. Dan benar-benar kain kerudung yang dipakai di atas kepalanya itu, berarti kerudungnya perempuan surga atau bidadari itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jenengan khayalkan, kain kerudungnya saja belum orangnya ini. Kain kerudungnya yang dipakai perempuan surga itu lebih baik dari dunia seluruh isinya yang hari ini orang jadi rebutan itu loh. Mereka tertipu oleh dunia sampai bertengkar dengan para ahli waris gegara dunia, sampai berani berbohong, memanipulasi dan merekayasa sebuah laporan gegara dunia. Itu nggak ada nilainya dengan kain kerudungnya. Sapu tangan penduduk wanita surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian la sautu, tempat cemeti, tempat cambuk. Coba orang Madura punya cambuk sambil celurit itu, tempat digantungnya cambuk di kandang belakang rumah itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinat thayyibah. Allahu akbar. Hadis yang sahih, yang masyhur, dan ini disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam ayat yang lain, hendaklah untuk itu sebenarnya orang itu berlomba-lomba. Untuk itulah mereka itu bekerja dan bersungguh-sungguh kerja keras mati-matian untuk merengkuh itu. Makanya ahli tafsir di dalam 185 Ali Imran itu as'adun nasi, orang yang paling bahagia dalam hidupnya itu mereka yang mencanangkan impian obsesinya, sing penting aku selamat tidak masuk neraka, kemudian wa udkhilal jannah, Allah masukkan aku ke surga. Itu diiming seperti itu. Hanya saja Bapak sekalian, ini poin masalahnya, menindaklanjuti pertemuan pada pekan kemarin, agar tidak jatuh perkara syirik akbar, hati kita akan berbolak-balik. Iya, hari ini kita merasa istiqomah, hari ini terasa enak membaca Al-Quran ringan, hari ini terasa ringan panggilan azan dari masjid ketika Bang Gofur azan. Jauh sebelum itu kita sudah bangun sebelum subuh, rasanya enak. Puasa sunnah juga ringan. Kemudian tidak memendam sesuatu di hati dengan orang lain, hati kita plong. Tapi hati kadang risau, akankah istiqomah, kenyamanan di atas ketaatan, manisnya taat ini kita bisa rasakan sampai akhir hidup kita. Cemas karena ada hadis, ada ahlul jannah, ada seseorang melakukan amalan-amalan ahli surga hingga kemudian sampai jarak antara dirinya dengan surga itu satu dhira', satu depa, satu ujung tangan sampai pundaknya, dekat sekali. Karena dia telah dinaskan sebagai ahlu neraka, akhirnya melakukan amalan ahli neraka, kemudian masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu maksudnya apa? Orang melakukan amalan-amalan ahli surga, terus membangun amalan ahli surga sampai sudah dekat dia dengan surga, kemudian melakukan amalan ahli neraka, hingga dengan itu dia digusur ke neraka. Cemas, kita cemas. Orang masih hidup itu masuk penuh fitnah, belum selesai. Selesai itu kalau sudah mereka kembali kepada Allah. Itu seperti kemarin juga di antara tokoh kita, Bapak Menteri Pendidikan Nasional ya, yang dari dan pimpinan Muhammadiyah juga wafat, itu kan menyentak para warga Muhammadiyah yang juga jadi pelajaran bagi kita. Siapa? Ahmad Muhaimin, itu juga wafat. Itu sudah selesai, tinggal menerima upahnya saja. Tapi kita yang hidup ini kadang ada kerisauan, kecemasan. Lah hadis itu ternyata syarahnya, jarak antara dia dengan surga sudah satu depa, satu dhira', satu depa ini, itu maknanya bukan dia dengan surga dekat. Jarak antara dia dengan kematian, itu dia maksudkan.
jarak antara diri dia dengan kematian, dia membangun amalan-amalan ketaatan, amalan ahli surga. Terus begitu ahli surga, begitu jarak dia dengan kematian sudah dekat, karena takdirnya ahli neraka melakukan amalan neraka, amalan yang membawakan neraka, akhirnya digusur masuk neraka. Itu yang kadang menggelitik, terus mengusik was-was di dalam hati, rasa khauf. Makanya para bapak, amalan dalaman-dalaman kita, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan termasuk kemarin syirkun niyah, ini syirik akbar, sampai niat pure 100%. Apalagi termasuk juga riya. Riya itu kan agar supaya dilihat, sum'ah agar supaya didengar. Riya, sum'ah, kemudian penyakit hasad di dalam hati, itu kan tidak kelihatan. Kemudian merasa aman dari makar Allah, wis aku full imanku mesti surga, tidak risau, tidak ada perasaan cemas. Jangan-jangan kenyamanan dan ketaatanku, naudzubillah min dzalik, terus bergeser. Itu kan hati kita dibolak-balik di genggaman jari jemarinya Allah. Inna qulubal mu'min, hatinya ahlul iman, hatinya hamba manusia ini di atas genggaman jari jemarinya Allah, tergantung yuqallibullahu liman yasha, terserah Allah membolak-balikannya. Itu kita cemas. Makanya termasuk orang yang merasa aman dari rencana Allah, merasa aman, terus putus asa dari rahmat Allah, itu semua nilainya jauh lebih dahsyat, besar dosa itu daripada zina, daripada makan daging babi, daripada minum khamr. Kami ulang, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyebutkan riya saja syirik asghar, syirik asghar. Sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat, rasa iri dengki, hasud. Terus ini kan semuanya tempatnya di dalam, bukan aksi dalam, hanya di dalam, pemberangkatan di dalam, penyakit di dalam. Terus merasa aman dari makarnya Allah. Allah terserah membolak-balikkan. Maksud kami, aman itu kayak gini, kami contohkan dalam sahabat Nabi masih hidup di Mekah lagi, ini di Mekah. Di Mekah kan ranking pertama orang yang ring-ring dekat, prestasi imannya kan full kan, menyembunyikan iman sampai menampakkan kafiran gitu. Nggak ada orang munafik di Mekah, maksud kami. Itu namanya Ubaidillah bin Mu'attal, sama istrinya menjaga keimanan yang kuat karena siksaan yang sangat dahsyat. Sana loh, kalau kamu pengen iman kamu lebih subur dan kokoh dan tidak ada siksaan, ke Ethiopia, ke Habasah. Akhirnya Nabi tidak merintahkan hanya seruan moral. Seruan moral ada di sana, pemimpin yang soleh, yang adil, wis agama apapun akan dilindungi di atas kebenaran itu. Nah, itu ada satu sahabat yang ring-ring satu iman, termasuk golongan mukmin yang awal-awal masuk Islam, sama istrinya ninggalkan tanah tumpah darah. Seruan moral Nabi nggak merintahkan hijrah, tapi hanya memberikan seruan moral. Kalau kamu sudah nggak kuat siksaan, sudah kayak begini, di sana ada, itu hijrah. Tapi masya Allah, subhanallah, sampai di tempat mahjar, tempat hijrah di Habasah itu, dia istri yang bertahun-tahun berkhidmah bersama dia, melayani dia, sakit, susah, bahagia sudah dirasakan bersama-sama, dengan teganya dipegat, dicerai, dia tergoda dengan perempuan kafir, dia murtad. Itu Nabi masih hidup. Akhirnya wanita ini yang nanti dinikahi oleh Rasulullah lewat kurir, Nabi sudah di Madinah menjadi ummatul mukminin itu, Ummu Habibah itu. Ini yang kadang kita cemas. Keimanan yang kuat, Allah punya rencana, kamu murtadnya di daerah hijrah. Atau Rojal bin Unfuah, Abu Bakar As-Siddiq, Nabi wafat, Abu Bakar jadi pemimpin. Ini duta, namanya duta besar itu kan wajah. Kalau duta negara berarti wajahnya negara, simpulnya negara ada di duta besar ini, representasinya. Dutanya Abu Bakar As-Siddiq, nggak tanggung-tanggung, itu nasihati Musailamah Al-Kadzab, biar dia takluk luluh masuk Islam, nasihati dulu, jangan diperangi.
Begitu delegasi ini diutus, Rojal bin Unfuwah sahabat ini, na'udzubillah min dzalik, terpapar oleh Musailamah al-Kadzab, malah juga murtad ikut barisan Musailamah memerangi pasukan Abu Bakar As-Siddiq zaman itu. Itu Abu Bakar masih hidup, ring-ring orang yang paling bersih hatinya dan tidak neko-neko terhadap urusan dunia. Allah membolak-balikkan hati seperti itu, yang kita kadang cemas sekali. Jarak antara dia dengan kematian, bukan jarak antara dengan surga, itu maksudnya jarak seseorang dengan mati itu sudah dekat, tinggal satu depa melakukan amalan kekafiran. Yang terakhir, karena sudah masuk suruk, Imam Ibnul Qayyim juga membawakan kisah dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Itu seorang pemuda, kami ulang lagi, belum membawakan kisah itu. Pemuda, hari-harinya dia tinggal di masjid, mulazamah dengan orang soleh di masjid, ada majelis diikuti. Ketika masuk adzan, dia yang bagian adzan. Bertahun-tahun dia jaga dirinya, kesucian dirinya, arah hidupnya di atas ketaatan dan ketaatan. Satu ketika saat masuk waktu sholat, kemudian adzan harus dikumandangkan, dia naik mimbar, naik menara. Zaman itu belum ada speaker, dia naik menara. Begitu tangga pertama, kedua, ketiga, sampai dia tinggi, tangga tinggi, di bawah masjid itu ada rumah, keluar dari rumah itu ada rambut yang panjang. Hatinya bergetar. Pandangan pertama diikuti pandangan kedua, setan menggelitik. Langkah setan, masih ada waktu untuk mengcancel azan, turun sajalah, kenalan dulu. Akhirnya peperangan di dalam hatinya berkecamuk. Aku akan kumandangkan azan atau aku harus menyapa perempuan itu. Setan sudah memainkan langkah-langkah yang disusunnya. Segera turun dulu, ini FOMO, peluang ini tidak akan terjadi lagi. Permainan setan diikuti, kalah dia. Turun tangga 1, 2, 3 terus dengan cepatnya keluar dari masjid, kemudian memberikan sapaan kepada perempuan itu dengan polosnya. Laqad ahbabtuki hubban syadida walam uhib hubban misla hadza siwaki. Wahai perempuan, sungguh hatiku telah jatuh kepada hati kamu, dan aku belum pernah merasakan rasa seperti ini kepada siapapun kecuali kamu. Ibarat panas panah itu masuk pada perempuan itu, tunggu dulu, aku orang kafir Nasrani, kalau kamu mencinta aku, kamu harus murtad dong. Kayak gitu jawabannya. Tanpa banyak pikir, karena sudah permainan setan, khutuwatis syaiton, langkah-langkah yang disusun begitu halusnya, sudah kalap, dia murtad. Dalam kisah itu ditentukan sampai penentuan hari H waktu W untuk pelaksanaan resepsinya. Pelaksanaan itu berlangsung. Begitu dia mau dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatil ajru, mau berbuka, yang selama ini dia impikan, mau malam pertama. Resepsi semua orang sudah pulang, dia tinggal keluarganya, kemudian dia disiapkan kamar di lantai yang kedua seperti ini. Naik tangga ke lantai 2, terpeleset, jatuh, mati. Na'udzubillah, saqata alal ardi mayyitan. Bukunya begitu. Dia jatuh terpeleset dari tangga, padahal sudah ditunggu istrinya di kamar, mau malam pertama. Itu gambaran kisah jarak antara dia dengan surga. Itu maksud jarak antara dia dengan kematian sudah dekat sekali. Walaupun sekian puluh tahun membangun amalan ketaatan, tapi kadang kita cemas itu. Na'udzubillah min dzalik, kita mohon kepada Allah, jarak antara dia dengan mati sudah dekat, melakukan amalan ahli neraka. Nah begitu. Maka antitesanya dalam ayat itu ternyata, kalau aksi kita terbiasa karo Allah tok, itu akan selamat. Tapi kalau dia terbiasa dalam beramal itu pamrihnya menduakan Allah, nanti resistensinya sangat kuat kena ancaman hadis itu. Seolah-olah aksinya amalan surga, amalan akhirat, tapi hanya untuk mencari dunia. Itu kan lebih ngeri. Amalan-amalannya amalan akhirat, amalan agama, tapi nawaitunya untuk mendapatkan bantuan dan dana dunia, untuk mengokohkan pagar mangkok sendok pribadinya. Wah, ngeri lagi itu.
Nah, hal-hal seperti itu nanti yang menjadikan rentan jarak antara dia dengan mati itu sudah dekat, kemudian melakukan amalan neraka karena tidak ikhlas. Mudahnya begitu, karena menduakan Allah. Setiap amalan diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah para bapak sekalian hubungannya dengan apa itu perkara-perkara agar kita tidak jatuh kepada syirik akbar. Sangat-sangat sensitif sekali, karena ini letaknya urusan dalaman-dalaman kita. Makanya kita mohon kepada Allah dengan istiqomah dan kita jujurkan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.